Guys, gue jadi pengen cerita di video kali ini adalah pengalaman personal gue, yaitu terkait dengan takut untuk sukses. Biasanya itu kalau kita ngomongin sukses, ngomongin pencapaian, ngomongin sesuatu yang menjadi impian, kita kan pengen banget, getol banget untuk nyampe ke sana. Tapi gue menemukan ada sebuah kondisi orang yang takut dengan yang namanya kesuksesan. Jadi sehingga walaupun dia ngomong pengen sukses, bertindak pengen sukses, tapi tanpa sadar di dalam dirinya ketika mau menuju sukses itu, sedikit lagi mencapai sukses itu bahkan, tiba-tiba secara alami ada kegiatan sabotase. Sehingga suksesnya ini tertunda atau bahkan gagal. Karena di dalam dirinya ya, ini ada hal yang dia tidak sadari bahwa dia takut untuk masuk atau menjadi sukses. Ini juga yang terjadi sama diri gue, yang gue selama ini gak pernah sadari sampai ada satu titik dulu banget ya, gue ngalamin sebuah pencerahan. Jadi gue lupa, gue baca buku atau nonton konten ya, gue menemukan bahwa ini penyakit gue. Nah, penyakit gue ini adalah secara bawah sadar, gue sangat takut dengan yang namanya kesuksesan, khawatir dengan yang namanya kesuksesan. Ini kayaknya bukan gue banget. Kenapa bisa kayak gitu? Gue menemukan ada dua ya. Yang pertama adalah pemahaman kita terkait dengan yang namanya sukses gitu kan. Jadi orang-orang yang gue anggap kaya, makmur, sukses itu ada kesan konotasi negatif di dalam diri gue ya, perspektifnya negatif. Entah mereka orang yang sombong, mereka yang melimitasi diri, mereka nggak humble, mereka nggak ada penuh dengan kasih, mereka arogan, mereka hidupnya sangat eksklusif gitu, tidak memandang ke bawah dan sebagainya gitu. Nah, itu satu perspektif yang gue punya sebelumnya tentang orang-orang yang sukses, orang-orang yang makmur, orang-orang yang kaya. Nah, yang kedua, ini yang sangat berat yang gue alami adalah experience, pengalaman gue hidup dalam kondisi yang sangat miskin. Sebagai informasi, gue punya latar belakang keluarga orang tua yang punya background yang tidak berkecukupan. Salah satu contohnya misalkan kami itu pernah makan nasi dengan gula cair. Jadi ada nasi, dikasih air hangat, air panas, terus dikasih gula ditaburin gitu kan. Terus juga diaduk-aduk supaya gulanya tuh cair, jadi rasa nasinya tuh manis. Terus juga ada sebuah kejadian nyokap gua, ibu gua, ini kondisi yang memprihatinkan, di mana ada satu titik dia harus meminjam, bukan uang lagi, tapi meminjam beras kepada keluarga waktu itu. Nah, ini sebuah kondisi yang, wah, ini cukup ekstrim dari gua. Kami juga pernah hidup digusur, di tempat tinggal kami digusur, terus kesulitan keuangan dan sebagainya, terancam tidak bisa melanjutkan pendidikan. Nah, kondisi-kondisi ini membuat gua sebuah kondisi yang gue pahami, inilah hidup gue. Inilah sebuah rumah, sebuah habitatnya gue. Yaitu kondisi yang miskin, kondisi yang berkekurangan, kondisi yang challenging tentang uang, yang empot-empotan gitu. Nah, sedangkan sisi lain, area sukses, makmur, kekayaan, kelimpahan, itu gue gak tahu sama sekali. Itu kayak nakni banget gitu. Itu sesuatu yang kayak jauh banget, yang gue lihat itu sesuatu yang wow banget gitu. Dan kayaknya enggak gue. Nah, karena itu, karena merasa enggak gue merasa insecure ketika kalau berada di lingkungan orang yang sukses, yang kaya, yang berada, yang berkelimpahan, yang mindsetnya positif. Gue merasa bahwa, aduh, ini not me banget, bukan gue banget. Gue merasa anxiety banget gitu. Jadi gue merasa kurang gitu. Ini bukan rumah gue, ini bukan habitatnya gue. Jadi enggan untuk sampai nyampe ke sana. Tapi dalam perkataan, dalam bertindak mau ke sana. Tapi ketika mau menuju masuk ke sana, bawah sadar gue mensabotase gitu. Nah, inilah yang menjadi sebuah penyakit buat gue ya. Ada sebuah ilustrasi, katanya babi lu mandiin sampai bersih, ujungnya kan dia balik lagi ke kubangan gitu. Nah, ini penyakit adalah orang yang lagi mau lompat nih, mau pindah tempat dari tempat kemiskinan menuju tempat kekayaan. Dan yang gue juga alami. Nah, terus mesti gimana nih? Yang gue lakukan adalah rubah mindset gue. Gue bukan babi, tapi gue elang. Gue
patut gue layak untuk bisa menuju dan bertempat tinggal, berumah, mempunyai habitat yang namanya kekayaan, kemakmuran, kelimpahan itu. Dan gue belajar untuk ini gue bisa, ini tempat gue, ini tempat yang gue nyaman, ini lingkungan yang gue gue bisa terima, dan inilah habitat gue sesungguhnya. Gue rubah itu dulu, itu yang gue beresin dulu. Karena kalau enggak, apapun yang gue lakukan, bawah sadar gue pasti akan mensabotase lagi. Jadi buat teman-teman yang ngalamin hal yang sama, mungkin lu nggak sadar, tapi kalau lu merasa ini adalah sebuah penyakit di bawah sadar yang lu lakukan, ya lu perlu belajar untuk bisa merubah mindset lu. Bahwa lu layak untuk sukses, layak untuk kaya, bahwa lingkungan lu bukan di tempat yang miskin, lingkungan lu ada di tempat yang kaya. Lu perlu belajar untuk bisa menerima itu. Bahwa diri lu sebenarnya ada di lingkungan kerajaan. Itu yang gue pelajari dan itu yang works buat gue. Semoga ini bisa jadi informasi, bisa menjadi sebuah inspirasi juga buat lu semua. Sampai jumpa di video berikutnya.